12 tanda orang dungu. Menurut ulama Ahlus Sunnah, sudahkah kita termasuk? Saudaraku, tidak ada satupun dari kita yang ingin disebut bodoh, tidak ada yang rela dianggap tidak berakal. Namun tahukah kita bahwa dalam pandangan para ulama salaf, kedunguan bukanlah soal rendahnya IQ, bukan soal gelar pendidikan, bukan soal kefasihan berbicara. Kedunguan adalah ketika hati menolak kebenaran. Kedunguan adalah ketika akal tunduk kepada hawa nafsu. Kedunguan adalah ketika seseorang merasa dirinya sudah benar, padahal ia sedang jauh dari Allah. Mari kita bermuhasabah, bukan untuk menunjuk orang lain, tetapi untuk bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah ada tanda-tanda ini dalam diri kita? 1. Menolak nasihat dan merasa paling benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Razak Al-Badr, orang dungu adalah orang yang ketika dinasihati justru marah, ia tersinggung, ia defensif, ia merasa harga dirinya direndahkan, padahal orang berakal justru bersyukur ketika aibnya ditutup dan kesalahannya diperbaiki. Orang yang menolak nasihat sejatinya sedang menolak kebaikan untuk dirinya sendiri. 2. Berbicara tanpa ilmu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Namun hari ini, betapa mudah orang berbicara, betapa ringan lisan berkomentar, betapa cepat jari menulis, tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa rasa takut kepada Allah. Ini bukan tanda kecerdasan, ini tanda kelalaian akal. 3. Mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan pendapat sendiri. Imam besar Ahlus Sunnah, Ibn Taymiyah, menjelaskan bahwa rusaknya akal terjadi ketika seseorang lebih mengikuti hawa nafsu daripada wahyu. Ketika dalil sudah jelas, tetapi hati tetap memilih ego. Ketika kebenaran datang, tetapi gengsi lebih tinggi. Itulah kedunguan yang paling berbahaya. Akal yang sehat tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada perasaan. 4. Banyak bicara, sedikit amal. Murid terbaik Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan bahwa ilmu tanpa amal adalah musibah. Ada orang pandai ceramah, pandai menasihati, pandai mengkritik, namun salatnya lalai, akhlaknya buruk, hatinya keras. Orang berakal sibuk memperbaiki diri, orang dungu sibuk mengoreksi orang lain. 5. Fanatik buta dan menolak hadits sahih. Para imam mazhab semuanya melarang taklid buta. Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika hadits itu sahih, maka itulah mazhabku." Tetapi orang dungu fanatik kepada tokoh, bukan kepada dalil. Ia membela nama, bukan kebenaran. 6. Tidak bisa mengendalikan lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Orang dungu mudah mencela, mudah menyindir, mudah membuka aib. Sedangkan para imam hadits seperti Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibn Al-Hajjaj begitu hati-hati dalam meriwayatkan satu kalimat saja. Mereka takut berdusta atas nama Nabi. Kita seringkali tidak takut berbicara atas nama agama. 7. Tergesa-gesa dan tidak tabayun. Orang dungu mudah menyimpulkan, mudah menuduh, mudah menyebarkan berita. Padahal ketenangan adalah tanda kematangan akal. Tergesa-gesa adalah pintu kesalahan. 8. Mengulangi kesalahan yang sama. Orang berakal belajar dari satu kesalahan. Orang dungu jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Ia tidak mau evaluasi, tidak mau berubah. Setiap tahun sama, setiap Ramadan sama, setiap dosa sama. 9. Meremehkan dosa kecil. Ibnul Qayyim menjelaskan, dosa kecil yang diremehkan akan menumpuk menjadi besar. Orang dungu berkata, cuma dosa kecil.
padahal dosa kecil yang terus dilakukan adalah tanda hati yang keras. Tidak mau muhasabah. Al-Hasan Al-Bashri berkata, orang mukmin adalah penjaga dirinya. Ia menghisab dirinya sebelum dihisab. Orang dungu merasa sudah baik, merasa sudah benar, merasa tidak perlu berubah. Ia lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja. 11. Menjauhi orang syalih dan majelis ilmu. Ia nyaman dengan lingkungan yang merusak. Ia gelisah ketika mendengar ayat, tidak suka diingatkan akhirat. Lingkungan adalah cermin hati. 12. Hidup tanpa tujuan akhirat. Inilah puncak kedunguan. Hidup hanya untuk dunia, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan pujian, tetapi kosong dari persiapan kubur. Penutup, saudaraku, mari kita jujur. Bisa jadi kita tidak bodoh dalam urusan dunia, tetapi sangat lalai dalam urusan akhirat. Bisa jadi kita cerdas secara akademik, tetapi lemah dalam tunduk kepada kebenaran. Kedunguan terbesar adalah ketika seseorang tahu kebenaran, tetapi tidak mau mengikutinya. Hari ini Allah masih memberi kita waktu, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk merendah, masih ada kesempatan untuk berkata, Ya Allah, tunjukkan aku kebenaran dan beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berakal, yang tunduk kepada wahyu, yang lembut menerima nasihat, yang takut terhadap dosa, yang sibuk memperbaiki diri sebelum mengoreksi orang lain. Karena sesungguhnya orang berakal adalah yang mempersiapkan diri untuk kematian, dan orang dungu adalah yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah. Semoga kita bukan termasuk yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha'u, wa min ilmin la yanfa'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min du'ain la yusma'u. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup, dan dari doa yang tidak engkau dengar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma la taj'alna minal ladhina ya'rifuna al-haqqa wa la yattabi'unah, wa la minal ladhina ta'khudhuhumul izzatu bil ithma. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun tidak mengikutinya, dan jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang dikuasai kesombongan ketika berbuat dosa. Allahumma aslih qulubana wa zakki nufusana wahdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, perbaikilah hati kami, sucikan jiwa kami, tunjukkan kami kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang mampu menunjuki kepada akhlak terbaik kecuali engkau. Allahumma khtim lana bi khatimatin hasanah, ولا تجعل آخر عهدنا من الدنيا غفلة أو معصية. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, dan jangan engkau jadikan akhir hidup kami dalam keadaan lalai atau dalam maksiat. Ya Allah, jika dalam diri kami masih ada kedunguan, kesombongan, atau kerasnya hati, maka lunakkanlah sebelum engkau lunakkan dengan kematian. Jika kami masih menolak nasihat, maka tundukkan hati kami sebelum engkau cabut nyawa kami. Jika kami masih mengikuti hawa nafsu, maka tariklah kami kembali kepada jalan-Mu dengan lembut. Ya Allah, jadikan kami hamba yang berakal, yang takut kepadamu dalam sepi maupun ramai,
yang menerima kebenaran walau pahit, yang menangis karena dosa sebelum menangis di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin.